wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di majelis kita ini, majelis yang sederhana, yang semoga dengan kesederhanaan ini justru menghadirkan ilmu yang baik buat kita semua, sehingga kita makin tahu bagaimana agama kita dan bagaimana kita harus beragama. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam rangkaian pembahasan hadis-hadis bunga rampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu hadis-hadis yang dikumpulkan dalam satu bab tapi tidak diberi judul secara khusus, yang delalah isinya adalah tentang Dajjal. Nah, tentu karena kita membahas kitab, jadi kita baca kitabnya. Tapi kalau yang di At-Taubah delalah temanya juga Dajjal, maka itu karena tema, maka semua hadis tentang Dajjal saya kumpulkan di situ. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis 1810 wa an Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini panjangan yang punya Riyadhus Shalihin bisa dibawa nih dalam kajian, karena ini kajian Riyadhus Shalihin yang nanti saya bahas dari belakang ke depan. Nanti di Masjid Jagran Solo itu saya bahas dari depan ke belakang. Terus di masjid mana gitu saya mulai dari tengah, saya lupa. Ada salah satu masjid saya mulai dari tengahnya. Nah, maka kita lanjutkan, yaitu dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, yakhrujud dajjalu fi ummati fayamkuthu arba'in. Dajjal akan keluar di antara umatku, lalu dia akan tinggal selama 40. Nah, kemudian di sini la adri arba'ina yauman, arba'ina syahron au arba'ina aman. Nah, perawi di sini tidak tahu apakah maksudnya hari, bulan atau tahun. Jadi perawi hadis yang ini mengatakan saya nggak tahu maksudnya hari, bulan atau tahun. Tapi kalau di hadis sebelumnya jelas dikatakan 40 napa? 40 napa? Hari, 40 hari. Oke, 40 hari. 3 hari yang pertama tiap harinya kayak 1 tahun. Nah, lalu kemudian hari berikutnya seperti bulan, dan hari berikutnya seperti pekan. Sisanya seperti hari-hari biasa. Nah, kemudian fayab'atsullah ta'ala Isa bin Maryam. Kemudian Isa bin Maryam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini langsung Isa bin Maryam. Jadi enggak dikisahkan atau enggak disebutkan pada riwayat ini Dajjal ngapain. Kemudian fayatlubuhu fayahlikuhu. Kemudian yang terjadi, dia mencarinya. Yatlub itu meminta, tapi dalam konteks hadis ini mencari. Jadi Isa itu memang turun, salah satu tugasnya untuk mencari Dajjal itu. Dan Dajjal yang sebenar-benarnya Dajjal itu akan datang dalam bentuk manusia, dan ciri-cirinya rambutnya keriting, badannya enggak terlalu tinggi, terus lemu gitu kan, kakinya bentuknya O, matanya 2, 1 sakit dan seterusnya. Itu benar-benar datang dengan segala macam fitnah yang dia bawa. Maka manusia akhir zaman pasti akan ketemu dengan dia. Kita yang nggak ketemu dengan dia, pertama kita nggak usah harap-harap ketemu dia, karena ketemu dengan dia itu bukan perkara yang mudah gitu. Karena nanti ya bukan cuma soal dibunuh gitu. Kalau dibunuh, mungkin orang yang dibunuh oleh Dajjal itu termasuk orang yang terbaik yang mati di jalan Allah pada waktu itu. Tapi justru yang musibah atau yang masalah itu yang dicoba oleh dia dengan berbagai macam godaan dan tergoda. Karena orang yang mengikuti Dajjal itu minta apa aja ya bisa dikasih terkait dengan dunia,
dan nanti akhirnya ngikuti Dajjal. Dan kalau ngikuti Dajjal berarti mengimani dia sebagai nabi atau parah lagi sebagai Tuhan gitu. Nah kalau udah kayak gitu kan kafir berarti. Nah kemudian fayahlikuhu, kemudian Nabi Isa alaihissalam akan memusnahkannya atau membunuhnya. Kalau yahlik itu menghancurkan. Sumayam kusunnas ba'da sumayam kusunnas sab'a sinina laisa bainasnaini ada watun. Kemudian manusia akan hidup dibersamai oleh Nabi Isa selama 7 tahun dan tidak ada perselisihan antara dua orang. Jadi di situ tugas berikutnya setelah membunuh Dajjal itu adalah menyebarkan kedamaian dan setiap orang merasa adil atau diperlakukan dengan adil dalam hidup. Dan dalam konteks membunuh Dajjal di sini bukan kayak dugaan sebagian orang. Nanti sebagian orang menduga Nabi Isa itu akan gelut sama Dajjal. Enggak, padahal dalam beberapa hadis nanti disebutkan kisah atau ending dari Dajjal itu begitu melihat Nabi Isa dia meleleh, seperti melelehnya garam yang kena air. Nah dalam kondisi lemas itu kemudian diparani oleh Nabi Isa dan dibunuh. Jadi nggak ada pertengkaran atau perkelahian atau apa istilahnya gelut antara dua orang manusia ini, nggak ada. Jadi Dajjal itu matinya dengan sangat-sangat sepele gitu. Nah 7 tahun tanpa ada perselisihan di antara dua orang, damai semuanya. Summa yursilullah azza wa jalla rihan baridatan min kibalis Syam. Nah ini Syam yang sekarang lagi bergejolak. Maka Allah mengirimkan angin baridah dingin dari arah Syam. Syam ini saat ini jadi Suriah, Palestina, Yordania, kemudian Lebanon itu Syam. Ya termasuk di dalamnya Israel saat ini. Jadi kalau saya sebut Palestina, ya Israel niku berarti. Nah maka di sini dikatakan fala yabqa ala wajhil ardi ahadun min qalbihi mithqala dzarratin minal khair au imanin illa qabadhathu. Maka dengan angin yang dingin tadi itu yang datang dari arah Syam, semua orang yang terkena dan di dalam hatinya ada kebaikan, ada iman atau kebaikan walaupun sekecil dzarrah. Jadi dzarrah di sini kalau terjemahan Quran kita diterjemahkan sekecil atom ya. Karena udah pakai ilmu fisika, tapi yang saya dengar dari guru saya, dzarrah itu ukurannya karena nalar orang waktu itu ya. Itu kayak butiran pasir itu. Jadi kecil itu. Orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sedikit atau iman walaupun kecil, illa qabadhathu, kemudian nyawanya akan dicabut. Mati, artinya kena angin itu mati. Niku nek angine kosam, nek angine keng mriki nggih masuk angin wali. Angin kesam mati. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin. Sampai kalau sekiranya salah seorang di antara kalian masuk ke kabid itu hati jabal itu gunung. Jadi iso mlebu ning jerone gunung, tetap akan diparani angin itu. Dan yang semisal ini pernah menimpa umat-umat terdahulu. Jadi ada umat, saya lupa apa nama, umatnya Nabi Soleh atau umatnya Nabi siapa saya lupa. Jadi mereka itu bikin istana dari gunung batu dipahat, dibolong-bolong. Mereka tinggal di situ, didakwai Nabi pada waktu itu pokoknya orang gagas gitu kan. Dan mereka mengatakan, sapa sing iso ngalahke aku, omahku saka watu koyo ngene. Akhirnya Allah utus angin itu. Nah niki angin napa? Dingin, nah niku angin panas. Jadi angin itu masuk ke lubang-lubang gua itu, rumah mereka, mati semua di dalam, garing mekingking lah gitu. Dan kadang kalau kita melihat negeri kita yang hari-hari ini misal hujan setiap hari gitu, kita mungkin ngeluh gitu, udan terus anu. Nah. Di negeri itu hampir-hampir nggak ada hujan. Sekali-kalinya ada hujan ya mungkin sekali 2 kali dalam setahun. Tapi mereka sudah menggunakan arsitektur yang maju. Jadi di salah satu sisi gunungnya itu dibolong dijadikan kayak reservoir itu artinya penampungan air yang gede banget. Jadi hujan yang kena ke gunung itu semua nanti ngalir ke situ, masuk dan ngebaki tampungannya itu dan bisa buat minum semua penduduknya selama beberapa tahun ke depan.
Jadi mereka sudah bayangke tinggalku ning kene aman saka segala macam musuh dan ngombeku koyo ngene carane. Makanya kalau di kita udan ini saking ngokae kemudian ya mung lewat-lewat bahkan di tempat-tempat tertentu banjir gitu kan. Ya itu maka kita harus kemudian introspeksi atau banyak bersyukur gitu. Karena nek enggak dikasih hujan bisa jadi kita terus kayak mereka. Dan di Indonesia itu sebenarnya ada daerah-daerah tertentu niku nek duduk sumur niku sumurnya asin. Terus karena cedhak laut atau cedhak daerah yang airnya payau, niku nek hujan pun juga hujannya asin. Jadi serba salah sehingga ngapunten niku ibu-ibu atau mbak-mbak di situ niku ya ini nganggo bedak tertentu. Yo putih-putih ayu-ayu, tapi untune gigis-gigis kabeh. Jadi mbok nomo gitu. Jadi nek ten mriki kan ngapunten sing untune sok coplok sing mun sepuh gitu. Nek ten mriki nomo gitu mriki untune antara gigis kalih pun mboten enten ompong-ompong. Kulite putih-putih ayu-ayu. Mboten usah kula sebut daerah. Kula nate mriko gitu. Jadi weh iki nomo kok wis bugis-bugis ngene. Pogang-pogang. Nah, maka disebutkan di sini bahwasanya walaupun kamu masuk di dalam lubang gunung atau di dalam tengah-tengahnya gunung, la dakhalat alaihi hatta takbidahu, maka angin itu pasti akan masuk dan tetap akan mencabut nyawa manusia. Fayabqa, berarti ada enek sing disisake 7 tahun dengan keadilan dibersamai oleh Isa Al-Masih. Nah, kalau di hadis sebelumnya kan bar Dajjal kan ada Ya'juj Ma'juj, di sini enggak disebut Ya'juj Ma'jujnya. Nah, maka fayabqa sirarun nas fi khaffatit thair. Maka akan disisakan orang-orang yang sirarun nas, jelek di antara manusia. Di sini bahkan disebutkan bahwasanya fi khaffatit thair. Jadi apa istilahnya? Jadi dia itu memperturutkan hawa nafsu tuh enteng banget gitu loh. Pokoknya pengen mendem-mendem, pengen rayah bojone tanggane sikat. Pokoknya apa yang terlintas di pikirannya niku dieksekusi. Sedangkan kita orang beriman itu kan ada remnya gitu loh. Oh aku pengen motor kayak, oh ternyata ngene tanggaku ya berarti nek pengennya berarti nyilih gitu kan, mboten dipek gitu kan. Nah ini mboten fi khifatit thair. Jadi enteng banget kayak burung terbang. Burung niku nek jenengan busah kan mabur sak nggon-nggon. Itu mabur itu. Terserah dia mau kemana wong dia bisa terbang gitu kan. Makanya ada sebagian orang sing mikir uripe kok abot terus bayangke kayak burung, andai aku kayak burung bisa terbang kemana-mana. Anek tenan malah kecantol-cantol karo. Nah, burung niku saged mencelok ning kabel. Nek jenengan sing mabur malah kecantol kabel setrum gitu. Kemudian wa ahlamis siba laha ya'rifuna ma'rufan, dan dia juga parah banget. Kayak binatang buas. Jadi apa aja yang dia mau dia sikat gitu. Binatang buas kan ngoten. Begitu ndelok bangkai nggih disikat, ndelok kewan sing urip nggih disikat, ndelok panganan ngene wong nggih disikat gitu. Sini sampai dikatakan la ya'rifuna ma'rufan, wis ora kenal barang apik ora kenal. Pokoke sing dipingini kuwi apik menurut dia. Wala yungkiruna mungkaron, dan tidak mengingkari hal yang mungkar. Dan ini kebalikan dari umat Islam. Umat Islam itu dicirikan senang memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Sehingga tawasau bil haq, saling menasihati pada kebenaran, itu rangkaiannya adalah menasihati yang baik dan mencegah yang mungkar. Di sini mboten, malah enggak kenal mana yang baik dan enggak kenal mana yang mungkar. Ngapunten, mungkin kalau kemudian lagi bar metu ke kamar mandi nganggo kemben itu, wah sikat sisan gitu kan. Jadi wis orang gagas siapapun yang kemudian dia pingini ya, maka dia selesaikan. Fa yatamassalu lahumus syaiton. Lalu syaiton itu menghiasi mereka, memberikan apa istilahnya, angin surga itu dihembus-hembuskan. Fayaqul, kemudian setan mengatakan, ala tastajibun, apa kowe ra gelem menjawab seruan. Ini menunjukkan bahwasanya yang dicabut nyawanya tadi orang baik yang dari kalangan manusia dan mungkin wallahu alam jin juga, tapi disisakan yang jelek dari kalangan manusia dan juga setannya juga disisakan. Fayaqulun, manusia itu bertanya, manusia yang jelek-jelek tadi, fama ta'muruna, terus kowe meh ngongkon apa? Wa ya'muruhum bi ibadatil ausan,
Wahum fi dzalika dar rizquhum. Dan mereka diperintahkan untuk nyembah berhala lagi. Gelo cenek. Enggak tahu nanti bentuknya apa, karena ausan ini, wasan ini enggak harus bentuknya recong ya. Bisa pohon, bisa gunung, bisa puntuk punden, bisa kuburan tertentu gitu kan. Bisa semuanya. Yang selain Allah itu bisa disebut wasan gitu. Nah, wahum fi dzalika dar rizquhum. Dan dalam kondisi bermaksiat, tidak ngerti yang baik dan tidak ngerti yang buruk, tidak mengingkari yang buruk, memperturutkan hawa nafsu layaknya setan, melakukan apa yang disukai layaknya burung yang mau terbang, entengan bukan entengan yang baik, entengan yang buruk, maka mereka disuruh menyembah berhala. Ternyata apa? Wahum fi dzalika darun rizquhum. Lah kok rezekine malah akeh. Ini yang disebut istidrak. Makanya saya sering mengulang-ulang ketika ada seorang manusia yang beriman, sholat, terus punya rezeki, entah akeh napa sithik, pokoknya apapun bentuknya, apakah duit, apakah motor, mobil, rumah, atau mungkin keluarga, maka itu namanya nikmat. Tapi sebaliknya, ketika orang ini enggak beriman, entah kafir, entah musyrik, entah munafik, pokoknya karo wong Islam anyel, karo Islam ya sebel gitu kan. Maka kok diteukah sugih, maka itu yang disebut dengan istidrak, jilulu. Nah, ini benar-benar terjadi nanti juga. Jadi sekarang itu terjadi, nanti juga terjadi. Sebagaimana Dajjal itu nanti punya fitnahnya sendiri yang dibawa oleh dirinya, maka apa yang menjadi fitnah Dajjal itu bisa kita ambil pelajaran hari ini gitu loh. Jadi kalau kemudian Dajjal yang pernah saya contohkan bahwa api sama air, airnya adalah api, apinya adalah air, maka ya bisa diambil pelajaran sekarang. Jadi kalau kemudian suap penyuap, itu ya dudu geni duit gitu, tapi hasilnya ya niku geni. Makanya panjenengan yang punya garwa dinas di satu kantor atau di perusahaan, udah jelas gajinya gitu kan, tiba-tiba nggak ditokeh, dit kok ngendi to Mas gitu kan. Agar jangan sampai kemudian kita yang penting okeh tapi kalau itu barang nggak bener kan itu juga nggak bagus gitu kan. Ya, dan banyak para kepala keluarga yang kemudian melanggar halal haram dalam rangka kemudian pengen urip penak, wis kesel urip susah gitu kan. Padahal susah kalau kemudian di atas kebaikan, insya Allah itu lebih baik daripada senang di atas keburukan. Nah, kemudian hasanun aisuhum, uripe penak. Hasan itu baik, ais itu hidupnya penak. Summa yunfahu fisur, dan kemudian ditiuplah sangkakala. Wala yasma'u ahadun illa adgha litan wa rafa'a litan. Sini litan dikatakan litan yaitu orang yang mendengarnya itu akan miring lehernya yang satu dan akan tegak lehernya yang lain. Jadi didengar oleh telinga satunya mungkin rodok enggak patek dengar itu. Apa iki? Nah, gitu loh. Jadi rodok diiringke sithik gitu. Itu saya memahaminya seperti itu. Wa awalu mayyasma'u rajulun yalutu khawda ibilihi fa yus'aku wa yus'aku annas. Maka orang pertama yang mendengar tiupan sangsakala itu adalah seorang yang kemudian memperbaiki telaga untanya. Jadi untanya saking upaya, saking sugih niku untane nanti digaweke blumbang, telogo. Nah, telogone niku mungkin ada yang napa temboknya ambrol napa didandani. Nah, kemudian dia pingsan. Nah, hingga pingsan pula manusia yang lain. Jadi dhek krungu mabrek terus orang berberberberek ngoten niku. Pada semaput manusia secara umum. Cuma yursilullah au qala yunzilullah mataron ka'annahu tollu awidillu. Kemudian Allah mengirim hujan setelah itu, yang hujan itu laksana at-tollu. Tollu di sini diterjemahkan sebagai ngapunten nggih, sperma kaum pria atau bayangan, sehingga tubuh manusia di sini dikatakan mana tadi? Fayam butu minhu ajsadun nas. Jadi di hujan itu kalau kembali ke terjemahannya tadi at-tollu awidillu. Jadi mendungnya petang. Kemudian yang turun itu mboten air putih ngoten niku, tapi ngapunten kayak sperma ngoten niku. Netes tes. Jadi dia hutan. Jadi hujan niku kan. Nah, kemudian dikatakan fatam butu minhu ajsadun nas. Maka jasad-jasad manusia, apakah yang mati waktu kiamat tadi atau yang sudah mati lama, niku sami tukul.
kados tukule tanduran niku lho. Ning niki tukule metune kok lemah niku menungso. Kemudian niki mboten sanjenengan candhaki lah rahime ndi enek sperma kok ngerti-ngerti metu menungso. Niki pun di luar konteks, sudah di luar konteks kebiasaan karena ini sudah cerita akhir zaman. Tsumma yunfahu fihi ukhra fa idahum qiyamun yangdurun. Kemudian ditiupkan lagi yang kedua, maka mereka semua sudah berdiri yang durun saling melihat satu sama lain. Mereka semua berdiri menunggu. Kok salah tadi? Salah berarti bukan yandurun, yantadirun. Mereka kemudian saling menunggu. Summa yuqalu, kemudian dikatakan kepada mereka, ya ayyuhan nas halumma ila rabbikum, wahai manusia semuanya, halumma ila rabbikum. Iki wis wayahe kowe kabeh balik ning gone Rabbmu. Wa kifuhum innahum mas'ulun. Maka sesungguhnya kamu tahanlah mereka di tempat pemberhentiannya. Sesungguhnya mereka innahum mas'ulun, akan ditanya satu-satu. Summa yuqal, kemudian dikatakan akhriju ba'san nar, maka dikatakan keluarkan orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka. Jadi orang-orang yang istilahnya sudah dapat nas untuk masuk neraka niku ken minggir sebelah sana gitu. Jadi suruh keluar dari kumpulan manusia yang banyak itu. Fayuqalu, kemudian dikatakan minkam, dari berapa? Artinya ada sejumlah manusia. Terus disuruh mengeluarkan yang akan masuk neraka, kemudian ditanya dari berapa? Artinya kalau bahasa gampangnya berapa persen? Berapa persen itu. Kemudian dikatakan fayuqalu min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'a wa tis'ina. Dari setiap 1000 orang niku yang akan dijebloskan ke neraka 999 orang. Niku luwih akeh napa luwih sithik? Luwih akeh sing cemplunge neraka. Fadzalika yauma yaj'alul wildana syiba, maka itulah hari di mana anak-anak kecil, wildan ini jamak dari walad, berarti anak-anak kecil. Itu syiba, tiba-tiba rambutnya berubah jadi beruban. Wadzalika yauma yukshafu an sak, maka pada hari itu adalah hari ketika betis-betis itu disingkap. Jadi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, betis disingkap itu maksudnya pada hari itu orang itu pada ketakutan dan gak gagas urusan dengan orang lain. Jadi sampai Ibunda Aisyah itu bertanya, apakah nanti manusia gak saling melihat aurat? Maka kata Nabi sudah gak peduli urusan-urusan yang seperti itu, karena setiap orang itu sudah sibuk mikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Nah, maka berdasarkan hadis ini, di mana hadis ini sanadnya sebentar, saya lihat dulu. Di sini hadisnya adalah riwayat Imam Muslim, berarti hadisnya adalah hadis sahih. Maka manusia pada hari itu jelas sekali disebutkan bahwasanya yang masuk neraka itu lebih banyak daripada yang masuk surga. Sehingga ketika kita hari ini kemudian masih menjadi orang yang beriman, maka kita harus benar-benar mensyukuri keimanan itu, karena keimanan itu yang insya Allah menjadikan kita satu di antara 1000 orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya panjenengan yang hari ini masih muslim, masih beriman, kendang diperbaiki akidahnya, tauhidnya, kemudian istiqomah beramal solih, sithik ning ajeg, sholat jangan sampai ditinggal gitu kan. Tadi pagi saya ngisi kajian temanya tentang surga, delalah hadis surganya itu di paling bawah, di hadis depannya itu tentang neraka. Itu Nabi diperlihatkan adab neraka, salah satunya ada seorang yang kemudian diken turu melumah, kemudian didatangkan orang kedua ngangkat batu yang besar, terus dikeprokkan kepalanya sampai pecah. Nah, delalah posisi orangnya itu di atas, di tempat yang agak tinggi, jadi baru dikeprok niku watune glinding. Begitu glinding, orang yang kedua niki ngoyak watune niku. Orang sing ngeprok tadi lho, nek sing dikeprok pasrah, wis nyoh keprokan gitu kan. Nek ten mriko wis ora iso ngalih, nek ten mriki iso ngindar, ten mriko mboten saged. Begitu dikeprok, prok, nah, watune glundung, gluduk-gluduk, doyak kalih sing ngeprok. Begitu nek watune sing entuk digo munggah, wonge sing wau, sing sirahe pun ambyar wau, utuh meleh, baleni meneh, prok gitu. Nah, kemudian glundung meleh,
jiko meleh baleni meleh gitu kan. Nah, singkat cerita, hadis ini panjang, singkat cerita malaikat mengatakan itu orang yang waktu masuk wayah sholat wajib walah pegah sholat gitu kan. Makanya ketika seorang muslim itu sudah gak mau sholat atau sudah enggan untuk sholat, maka keislamannya pun diragukan. Sampai Nabi SAW mengatakan al-farqu bainana wa bainal kufri wasyirki tarkus sholat. Bedone awake dhewe wong Islam karo wong kafir karo wong musyrik kuwi ninggalke sholat. Nek sampai ninggalke ya, maka sebagian ulama itu berpendapat dia sudah batal syahadatnya. Ninggalke dalam artian benar-benar nggak mau gitu. Tapi kalau kemudian males-malesan, nah mungkin itu masih dalam kondisi iman tapi iman yang sangat lemah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan hadis ini yang pertama, ditetapkan lamanya Dajjal akan tinggal di bumi yaitu selama 40 hari. Jadi di hadis tadi kan nggak disebutkan hari, tapi di penjelasannya oleh Syekh Salim bin Al-Hilali beliau langsung mengatakan 40 hari. Kenapa? Nah, karena beliau menyebutkan bahwasanya hadis sebelumnya yaitu hadis Nawas bin Sam'an itu jelas disebutkan 40 hari. Kemudian yang ketiga, penegasan turunnya Isa alaihi salam dan beliau akan membunuh Dajjal di pintu Lut. Nah, pintu Lut juga nggak disebutkan, tapi beliau langsung menambahkan pintu Lut. Jadi nanti ada daerah di Palestina sana namanya Babuluddin, saya belum tahu yang mana gitu kan. Termasuk nanti ada daerah di Damaskus. Walaupun ada sebagian orang mengklaim itu Masjid Bani Umayyah yang kemarin waktu rezimnya dilengserkan, itu para pejuang itu bersukacita di masjid itu dilalah menaranya ini warna putih. Nah, itu disebutkan dalam beberapa riwayat Isa Al-Masih itu turun di Damaskus di masjid yang memiliki menara putih. Nah, ada sebagian ulama yang berpendapat masjid itu yang digunakan oleh para pejuang Suriah untuk bersukacita ketika bisa menggulingkan rezim Bashar Assad gitu. Nah, walaupun apakah pasti itu ya wallahu alam kita nggak tahu, itu cerita akhir zaman gitu kan. Bisa jadi masjid itu nanti rubuh terus ada lagi menara yang lain kan kita juga nggak tahu. Nah, termasuk pintu Lut ini juga belum tahu yang mana. Termasuk nanti ada hadis tentang bagaimana kemudian pintu-pintu atau lorong-lorong Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Itu sudah diucapkan Nabi ribuan tahun yang lalu, dan zaman dulu nggak ada gerowongan di gunung-gunung. Tapi hari ini gunung-gunungnya digerowongi gitu. Berarti benar-benar ada lorongnya gitu. Jadi ketika diucapkan lorongnya nggak ada, kita kemudian hari ini kita hidup itu ada. Itu menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan Nabi ini pun memang OTW untuk terjadi gitu loh. Pelan tapi pasti. Makanya pentingnya keimanan di situ. Jangan sampai kemudian kayak sebagian orang yang pokoknya aku nek orang delok dhewe aku orang iman. Nah, itu kayak orang Bani Israil. Orang Bani Israil itu ketika suruh mengimani Allah, mereka mengatakan aku ora bakal iman nek orang delok Gusti Allah. Begitu kemudian Allah baru memperlihatkan cahayanya, mereka udah mati semua gitu kan. Harusnya mereka bisa mikir. Musa begitu tahu kayak gitu banyak istighfar kok gitu. Kemudian mereka enggak, mereka justru malah minta yang lain lagi sebagai bentuk ketidaksyukuran atas nikmat iman yang diberikan dan nikmat risalah seorang rasul yang dikirim kepada mereka. Bahkan enggak cuma satu, banyak itu. Tapi diingkari terus-menerus. Nah, kemudian nanti Dajjal itu mesti matinya di tangan Isa nih. Sampai nanti dalam hadis tentang Dajjal niku ada sahabat Umar bin Khattab yang menawarkan diri untuk membunuh seseorang yang dikira Dajjal. Nabi mengatakan, nek kuwi Dajjal, kuwi dudu hakmu untuk mateni Dajjal. Tapi nek kuwi dudu Dajjal, maka kuwi ora kena mateni sembarangan wong. Nah, gitu kira-kira. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang berhak untuk menyelesaikan Dajjal itu ya cuman Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat, tidak terdapat kontradiksi antara turunnya Nabi Isa dan status Muhammad SAW sebagai penutup para rasul. Kenapa? Karena Isa tidak turun dengan membawa syariat yang baru. Jadi kalau klaimnya orang Nasrani, orang-orang Kristen, itu Isa itu datang akan menunjukkan nek Kristen itu benar. Nah, nek kita mboten, dia datang tidak untuk dalam rangka mendakwahkan Kristen, justru akan meluruskan agama itu, sekaligus membunuh babi, membunuh Dajjal, dan juga akan menyebarkan keadilan di muka bumi. Jadi bukan kemudian justru menjadi pembenar nek agama itu benar, bukan. Tapi justru akan mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan ini nanti dalam bab Imam Mahdi, Isa alaihissalam itu nanti akan bermakmum dengan Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu disuruh ngimami. Kenapa kok seperti itu? Para ulama menjelaskan karena syariat pada hari di mana Muhammad SAW itu turun, itulah yang berlaku dan sampai hari kiamat. Sehingga ketika Isa alaihissalam itu turun,
Maka Isa Al-Masih alaihissalam ini harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Dan Isa alaihissalam ini seorang nabi yang hatinya bersih, hatinya baik gitu. Jadi nggak mungkin istilah apa ya, butuh citra gitu. Aku sing imami aku nabi, kowe kan dudu mboten gitu. Jadi dia kemudian dia tahu diri kalau syariat sekarang syariat Nabi Muhammad, terus kamu Al-Mahdi itu adalah termasuk duriyah beliau, tapi bukan kemudian duriyah yang ngaku-ngaku ya. Jadi Al-Mahdi itu orang yang kemudian dia nggak pernah teriak-teriak aku duriyah Nabi, tapi kemudian pada satu malam diberikan ilham untuk menjadi orang solih, kemudian dibaiat oleh sejumlah kaum muslimin di Mekah. Lalu kemudian ada sekumpulan orang yang nggak terima dari Syam yang kemudian datang, belum tekan Mekah wis ditenggelamkan di tengah jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Mahdi ini yang kemudian menjadi duriyah yang lurus, di atas akidah yang lurus, tidak mengajarkan kesyirikan. Nah, Isa Al-Masih kemudian berimam atau bermakmum kepada Al-Mahdi, bukan kemudian malah pencitraan terus pengen jadi imam boten. Kemudian yang kelima, Islam dan Sunnah mencabut rasa dendam, dengki dan permusuhan dari dada pengikutnya. Oleh karena itu manusia akan tinggal selama 7 tahun tanpa sedikit pun muncul permusuhan antara dua orang di antara mereka. Ini walaupun disebutkan nanti, ini nek jenengan desain di rumah jenengan, di kampung jenengan, di RT jenengan, piai-piainya kerso ngaji, kerso majelis ilmu, insya Allah bu, boten bakalan enten gegeran. Tapi nek kemudian sak kampung kuwi wis males salat, eneke mung napa istilahé karaokean, bahkan mungkin lanangane yo gaene main, mendem gitu kan. Niku mungkin meh tiap hari akan ada rusuh gitu. Makanya saya istilahnya apa ya, merasa senang ketika kemudian di sini enten kajian atau ubah enten, takwa enten, kemudian Baitur Rahman enten, dan Al-Huda ini saya yakin juga banyak gitu kan. Maka ketika itu didesain di satu kampung, kampungnya itu kemudian mau bermajelis ilmu, membahas Quran dan Sunnah, ayat dan hadis, maka Nabi sudah menyatakan ila nazalat alaihi musakinah, mesti kuwi bakal dikei ketenangan, orang bakal gegeran. Maka orang-orang yang geger ini sebenarnya karena dia nggak kembali pada Quran dan Sunnah, termasuk keluarga nggih ngoten. Ketika keluarga jenengan sudah sepakat apapun yang ada di dalam rumah niki kita atur dengan agama, engko nek ora mudeng candhaane tak tekokke Pak Ustadz atau Bu Ustadzah misal gitu, Pak Yai atau Bu Nyai, ya, silakan. Maka ketika itu sudah disepakati, maka insya Allah masalah di rumah tangga itu akan minim. Tapi kalau itu nggak disepakati, ya, setiap orang akan punya pikirannya masing-masing. Oh meneh, nek wis musuhe ibu-ibu, ini mesti kan pilihannya benar dan pasti benar gitu kan, gitu. Disalahke moh gitu kan, salahke mesti nesu gitu kan. Mesti padha ae bojone Ustaz karo ora padha ae. Ya, jadi yang keenam, orang yang beriman akan dicabut rohnya sebelum hari kiamat terjadi. Jadi termasuk rahmat Allah pada orang yang beriman itu nggak akan merasakan spotnya hari kiamat, bagaimana menyaksikan gunung itu dicabut, mabur, dibenturkan, terus napa niku laut segara niku diumbulke banyune terus diluberke, terus gunung meleh itu diblekke, terus sing macam-macam nih kok kisah-kisah, belum lagi langit digulung, bintang-bintang dijatuhkan gitu kan, sebagaimana ayat-ayat tentang hari kiamat yang nanti ada di juz 30 mayoritasnya. Maka orang beriman gak akan merasakan itu semua. Nah, kenapa? Karena tadi loh dikasih angin yang dingin. Berbeda dengan umat Nabi yang saya sebutkan tadi, dikasih angin yang panas. Nah dingin itu kan enak tak bu, maksudnya sejuk, asrep gitu kan, ngerti-ngerti bablas mati gitu kan. Nah tapi nek panas itu ora enak itu, sumpek, kemudian mungkin keringetan, pengap gitu, yang malah mati ya kira karena rasa napas gitu. Nah kemudian yang ketujuh, hari kiamat hanya menimpa orang-orang jahat yang mempunyai kekhususan berupa senang berbuat keji, zina, menzalimi sesama orang satu sama lain. Dengan kata lain, mereka tidak mengenal perbuatan yang baik dan menolak perbuatan dan tidak mau menolak perbuatan yang mungkar. Jadi justru senengnya iki nek dikongkon sing mungkar-mungkar, sing apik-apik wegah. Kok kowe nikah ngono? Ngopo nikah? Wong bojone wong teng lecek. Nah gitu loh. Jadi rumusnya itu di otaknya itu udah kayak gitu. Jadi dia itu mikir ya kayak orang-orang kafir hari ini loh. Ketika dia mau nikah itu kan dia harus kemudian kumpul kebo. Kumpul kebo dulu selama sekian lama. Nanti nek merasakan kenyamanan lagi nikah. Tapi kalau belum nyaman, ya gonta-ganti terus. Sak senenge gitu. Rateng telecek gitu. Nah, maka orang-orang
hari ini itu sebenarnya sudah melakukan apa yang disebutkan di sini, tapi memang masih ada orang-orang baik gitu. Makanya tadi 1 dari 1000, artinya 999 cemplungin rokok, satunya diselamatkan di surga. Nah tinggal jenengan penasaran berarti berapa jumlah penghuni surga. Nah berarti jenengan harus punya sensus orang pertama sampai orang terakhir jumlahnya pinten. Jadi misal orang pertama sampai terakhir jumlahnya 1 triliun, 1 triliun itu berarti nule rolas gitu kan. Nah maka berarti 999 miliar 999 juta 999 ribu dan seterusnya gitu. Nah itu nyemplung rokok gitu. Nah yang 1% masuk surga. Kemudian yang ke-8, setan mampu berubah bentuk menjadi manusia. Dan hari ini pun sudah terjadi di banyak tempat ya. Orang-orang yang kemudian istilahnya dia itu dikenal orang tuh pendiam gitu kan. Tapi tiba-tiba didatangi orang-orang tertentu, lalu kemudian bisa tegel mateni mboke, mateni pake, sekeluarga gitu kan. Karena didatangi oleh orang-orang yang bisa jadi itu adalah syaitan yang menjelma manusia, atau mungkin dia nggak perlu menjelma, cukup bisiki itu juga bisa gitu kan. Maka hal-hal seperti ini harus kita pahami dan kita harus hati-hati. Sehingga panjenengan yang mungkin hari ini meninggal oleh orang-orang yang jenengan sayangi, apakah orang tua, apakah putra, apakah garwo, kok kemudian diimpen-impeni. Sok-sok ya aku ora ngimpi Mas, aku ketemu tenan kok mundeke jedul ning pawon misal gitu. Nek misal itu tenan gitu kan, maka jenengan juga harus kemudian memfilter apa yang disampaikan yang bersangkutan. Kalau yang disampaikan ini baik, maka ya kita bisa lakukan. Misal beliau mengatakan jolali sholat 5 waktu sing tertib misalnya nonton, ya itu berarti kita kerjakan. Tapi kalau kemudian yang diminta atau yang disebutkan ini hal-hal yang berbau kemaksiatan, misal ken nyepak nggih sajen, misal ken napa nggih istilahé ken beleh pitik cemani lan sak piturute, maka hal-hal seperti ini kita enggak boleh ngerjakan. Atau kemudian ngapunten, seorang anak gadis sudah umurnya belum nikah terus diparani karo bapaknya yang udah sedon. Lho, kandhani ngeyel, kowe iki ora payu-payu mergo kudungan, sesuk copot kudunge. Misal ngoten niku, maka itu justru itu bisa jadi itu adalah penampakan dari syaitan ya. Kemudian yang ke-9, tujuan puncak syaitan menggoda manusia adalah membuat mereka menyekutukan Allah. Kemudian mereka meminta manusia untuk menyembah berhala-berhala yang sudah diciptakan. Jadi nanti bentuknya apa kita nggak tahu. Apakah benar-benar patung ataukah yang lain kita nggak tahu. Bisa jadi mungkin bentuknya yo dajjal lagi ya, bisa jadi yo. Atau kemudian bentuknya manusia-manusia yang dipertuhankan juga bisa jadi. Kemudian yang ke-10, semua makhluk yang mendengar tiupan sangkakala pertama pasti mati. Walaupun nanti dalam riwayat yang lain, adalah kok sayangnya nggak dicantumkan di sini. Ini nanti ada beberapa malaikat yang dikecualikan, yaitu malaikat Jibril dan malaikat yang meniup sangkakala itu. Artinya kalau malaikat yang niup sangkakala melu mati lah, nanti yang kedua yang niup sinten gitu. Artinya memang ada dalil yang mengkhususkan dua malaikat itu yang kemudian tidak ikut mati pasca ditiupnya sangkakala. Nah, kemudian tiupan sangkakala kedua akan menghidupkan orang-orang yang mati dan membangkitkan mereka yang berada di dalam kubur. Tapi kemudian didahului dengan tadi hujan, yang hujan itu deres dan menurut penerjemah kitab ini diterjemahkan sebagai hujan air yang seperti sperma gitu. Jadi bukan air putih ngoten niku. Nah, kemudian yang ke-12 hadis ini menegaskan akan adanya hari kebangkitan dan hari kembali kelak. Berkumpulnya manusia di padang mahsyar serta adanya hisab. Hamba-hamba Allah akan diminta pertanggungjawaban atas semua amalnya di dunia. Sehingga ketika kita hari ini dikasih hidup, maka yang terbaik dari hidup itu adalah kita tambah amal solih dan kita kurangi kedoliman kita kepada manusia. Karena kedoliman itu akan menjadi beban berat di hari kiamat. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ad-dulmu dulumatu yaumal qiyamah. Kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan amal yang solih itu akan menambah berat timbangan kita. Dan termasuk amal solih yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin itu zikir. Nah, zikir itu walaupun cuma diucapkan oleh lisan, tapi berat di mizan. Sampai Nabi SAW mengatakan kalimatani, dua kalimat, khafifatani fil lisan, yang ringan di mulut
sakilatani fil mizan, yang berat di mizan. Kemudian habibatani ala rahman, yang sangat dicintai oleh ar-rahman Allah, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil adim. Artinya ketika kita kemudian sholat, mungkin pahalanya itu cuma bisa nambahi berat timbangan kita sedikit. Nah, dengan kemudian kita mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil adim, bisa jadi itu nambah berat yang lebih banyak. Termasuk zikir la ilaha illallah, ketika Musa meminta zikir tertentu atau zikir khusus untuk Musa, kemudian Allah mengajari la ilaha illallah, Musa mengatakan ya Rabb, ya Allah, ini zikir ini dipakai oleh umat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya 7 lapis bumi dan 7 lapis langit beserta isinya selain aku ditaruh di satu daun timbangan, dan la ilaha illallah di timbangan yang satunya, di daun timbangan yang satunya, maka kalimat la ilaha illallah akan lebih berat daripada semua isinya langit dan bumi 7 lapis selain aku. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu perkara atau hal yang hari ini kalau kita kerjakan itu ringan, sangat ringan, dan itu bisa jenengan sambil kok, sambil masak nggih bisa, sambil kemudian ngopi ngeteh kalih garwane nggih bisa, sambil nunggu obat antri dokter nggih saged gitu kan. Maka tentu ampun sambil nggih ten toilet nggih ampun nek niku. Nah, maka selama hal yang kita lakukan itu enggak ada di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang najis, maka kita bisa sambil zikir, termasuk panjenengan misal safar, baru mau silaturahmi ke tempat saudara, di jalan itu jenengan zikir, wirid, itu baik gitu kan. Dan itu ringan daripada jenengan mangkat kok omah wis mikir aja nganti kleru, aja nganti keri. Namanya gua pon karaokean itu tak cepake 2 album. Timbang karaokean numpak mobil ajeng piknik, mending kemudian digunakan untuk zikir, wirid. Termasuk ketika panjenengan jumeneng ten pengaosan, jenengan sambil zikir, wirid. Karo zikir aku ora iso fokus Mas, nggih monggo jenengan fokus mirengkan nggih mboten napa. Tapi nek bisa disambi, nah itu juga baik-baik aja. Kemudian yang ke-13, penegasan sifat betis bagi Rabb sekalian alam sebagaimana telah diterangkan sebagaimana pandangan kaum salafus saleh. Jadi di sini tadi disebutkan bahwasanya wa yauma yuksafu an saqiu, bahwasanya pada hari itu betis itu disingkap, maka di situ disebutkan bahwasanya Allah memiliki sifat atau memiliki memiliki apa yang disebut oleh Allah sendiri, yaitu betis. Nah, betisnya Allah seperti apa enggak usah kita tolak dan enggak usah kita tafsirkan gimana-gimana, karena Allah menegaskan pada Quran surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Allah itu enggak serupa dengan siapapun, tapi Allah juga Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, kita mendengar dan melihat, Allah juga mendengar dan melihat. Nah, penglihatan dan pendengaran Allah itu berbeda dengan kita. Nah, teman kita rodok jauh, jenengan di belakang aja nggak dengar saya, makanya pakai mic gitu kan. Maka Allah mendengar makhluk-makhluknya yang di tanah, yang di dalam air, yang di dalam lautan, yang berterbangan, yang kemudian makhluk-makhluknya yang bersembunyi di gua-gua, itu Allah dengar semuanya. Maka ketika Allah punya sifat mendengar kita juga, maka mendengarnya Allah itu berbeda dengan kita. Ketika Allah punya sifat melihat kita juga, tapi melihatnya Allah itu berbeda dengan kita, maka Allah disebutkan dalam ayat tadi, yaitu Allah itu punya betis, maka kita imani kalau Allah itu punya betis. Nah, betisnya seperti apa nggak usah kita tanyakan. Kemudian membandingkan, menganalogikan, membayangkan juga nggak usah gitu kan. Makanya Imam Malik mengatakan yang namanya istiwa, al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu bisa difahami maknanya apa, sebagaimana kita tahu gitu kan. Kemudian wa kaifiyatu majhulun. Seperti apa istiwanya Allah itu nggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakannya itu sebuah kekeliruan. Nah, maka dalam konteks betis juga sama. Maksudnya betis kita tahu betis itu apa, tapi kemudian kalau kita bertanya bagaimana betisnya Allah, maka itu sebuah pertanyaan yang kita nggak tahu betisnya seperti apa. Kemudian mempertanyakannya, maka itu adalah sebuah kekeliruan. Artinya 3 prinsip pertanyaan ini harus kita terapkan pada pada sifat-sifat Allah. Jadi ketika Allah menyebutkan tangan, kita imani Allah punya tangan. Tangannya Allah seperti apa kita nggak usah membayangkan karena kita nggak tahu. Mempertanyakan tangannya seperti apa itu sebuah kesalahan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki materi yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, dan kayaknya kalau dibaca pertanyaannya ini masih cukup toh. Kurang 5 menit. Gak apa nggih, dibaca nggih. Daripada 2 PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri sama-sama bersalah dan istri baru hamil 4 bulan. Suami mau duluan minta maaf tapi gengsi dan malu gitu.
Pertanyaan, kenapa suami suka gengsi dan malu minta maaf duluan pada istrinya? Padahal biasanya istri nih yang ini. Yang kedua, benarkah suami gengsi lebih tinggi daripada istri? Boten nggih. Jadi ada sebuah rumus yang menarik dalam kehidupan Abu Darda dan istrinya. Mereka sepakat itu. Mereka sepakat dari awal. Dan ini yang namanya kontrak dalam pernikahan nih. Sepakat di awal. Mereka sepakat. Pokoknya nek aku nesu, kowe meduno. Nek kowe nesu, aku tak sing napa istilahnya? Menurunkan tensinya gitu. Nah, ini kalau disepakati enak. Jadi ketika panjenengan sudah sepakat ini dengan pasangan jenengan dan kemudian itu aku malah ngajar wong gak tuwek to iki. Jadi kalau kemudian jenengan mendapati garwan jenengan dan sudah sepakat ini enggak mendapati garwan jenengan lagi nesu, wah berarti iki giliran guling medun gitu kan. Nah, sebaliknya ketika jenengan nesu, garwane paham kan udah sepakat gitu loh. Oh berarti iki giliranku sing nglerem gitu. Kalau kemudian dua belah pihak sepakat, insya Allah aman terkendali. Walaupun Bu, ini kan dalah nggih ngarep kula Bu nggih, nek enten Pak nggih kula ngomong Pak. Walaupun mungkin bisa jadi sabar jenengan itu lebih banyak daripada garwan jenengan. Mboten napa-napa. Karena setan itu akan bergembira ketika sampai menyebabkan bubrahnya rumah tangga dan itu menjadi prestasi yang tersendiri buat setan dibandingkan dengan prestasi-prestasi yang lain. Jadi mereka dikirim pagi sore laporan, begitu laporan aku semarai si iki karo iki padu. Oh yes kono sesuk makan neh. Sampai akhirnya ada yang lapor, saya sudah membuat si Fulan dan si Alan ini bercerai. Oh iya kowe hebat, wis linggo, leren, besok prei gitu kan. Nah, ini menunjukkan perceraian itu menjadi prestasi yang luar biasa dalam pekerjaan syaitan. Makanya di dalam sebuah riwayat dikatakan abghadul halal indallah at-tolak. Tolak niku halal. Ning yang melakukan itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga itu perkara yang sebaiknya dijauhi gitu kan. Nah, potensi menuju sana maka sebaiknya diredam. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau memungkinkan. Tapi kalau niki marah-marahane urusan yang prinsip, misal garwane kon salat wegah gitu. Nah niku mboten napa-napa. Ngoten nggih. Jadi seorang wanita ketika kemudian harus marah sama suaminya, maka pastikan itu kemarahan-kemarahan yang punya dasar di dalam agama, seperti pelanggaran suaminya atas syariat atau kemudian suami yang harusnya jadi tulang punggung nih dino-dino mung tulang tulung ra gelem kerja gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini bisa kemudian menjadi sebab kita menyampaikan ketidaksetujuan kita kepada pasangan kita. Yang kedua, duda usia 76 tahun ingin menikah lagi tapi 3 anak laki-lakinya tidak setuju dengan alasan bapak sudah sangat sepuh, bapak sudah tidak mampu hubungan biologis, repot dan ribet dengan anak cucu yang baru. Pertanyaan, apakah alasan di atas dibenarkan dalam Al-Quran? Laki-laki di usia 76 tahun laki-laki di usia 76 tahun apa yang dicari? Jadi Bu, kalau kemudian ketemu sama yang niki, jangan kemudian bayangannya langsung biologis. Mungkin bener niki anak putune akeh ning ra tau niliki nggih mungkin anak putune akeh ning kemudian ra tau ngerteni wong ra wurung nek bengi ya ora nek sing ngeloni mesti dhewean gitu loh. Dan saya bener-bener ngertosi ya ini tesih gesang. Umure niku pun 83 napa 85. Niku nek diparani anak putune, ya ora anak ya putu. Angger putune apa putu mantu. Niku bar salaman, angger balik badan ngoten. Mesti tangane niku plek ngoten. Ini menunjukkan bahwasanya mungkin nggih, wallahu alam, walaupun kemudian orang itu sudah sepuh, laki-laki itu sudah sepuh, ketika panjenengan dhewe nggih ada urusan kesana kemari gitu. Enggak ada salahnya jenengan carikan pasangan. Dan pasangan dalam konteks orang-orang umur-umur segini. Ini jangan terus dibayangkan hubungan biologis. Mungkin dia butuh teman ngobrol. Mungkin dia butuh teman nggo ngeroi, nggo mijeti gitu loh. Nah, dan itu bagian dari bakti anak kepada orang tua ketika bisa menghadirkan kegembiraan, keceriaan kepada orang tuanya. Dan anak mesti ra mungkin bisa ngancani 24 jam ra mungkin. Mesti tetap enek butuh sama pasangannya, mungkin nggih kerja, mungkin nggih macam-macam. Artinya kalau kemudian niki sing ditulis macam-macam niki ini sakjane nggih wong gagas senenge putrane. Niki nek saya loh, karena saya melihat beberapa orang tua dan jenengan nek liwat TV itu kan banyak mbah-mbah yang mencabuli bocah-bocah cilik dolan, dijak dolan dikai permen. Sampai ten Jakarta niku enten babe baikuni niku kan. Niku pun tuwek dikai permen begitu kemudian disodomi terus dipateni nganti 14 do pinten niku. Dan yang semisal-misalnya, artinya gini loh Bu, kalau memang masih memungkinkan, nggak ada masalah.
dan nggak ada larangan dalam Islam untuk kemudian orang-orang sepuh untuk menikah lagi. Dan saya rasa ini juga lebih baik daripada kemudian panjenengan mendapati orang-orang tua yang kemudian malah berzina, digerebek sama masyarakat, konangan sama anak putunya, atau mungkin malah menghamili tetangganya. Nah ini hal-hal yang kemudian justru harus kemudian kita jauh. Oke, jadi kalau bisa mencarikan pasangan buat orang tua kita nggak ada masalah. Mung niki nanti kalau kontaknya orang tua ini perempuan, maka berarti nanti nek nikah berarti nggak akan ketemu dengan bapak jenengan gitu kan. Tapi nek ini laki-lakian masih mungkin ketemu lagi. Kemudian yang kedua, apakah 3 anak tersebut ini tadi pertanyaan berikutnya ding. Laki-laki di usia 70-an tahun apa yang dicariin tadi? Teman ngobrol, mungkin teman ngelekke, teman gugah, teman ngeroi, teman mijeti gitu kan. Nah itu nek ada kan lebih ringan ke tugasnya putra-putrane. Kemudian yang ketiga, apakah 3 anak tersebut termasuk anak durhaka tidak mengizinkan menikah lagi? Nanti tergantung konteksnya nggih. Kalau konteksnya bapaknya itu kemudian dipenging, sedih, stres, kemudian ngapunten malah melakukan hal-hal yang tidak benar dalam syariat, ya anaknya nanti kena dosanya gitu. Artinya kan memungkinkan nih orang-orang tua gitu kan di dalam kesendiriannya kemudian nangis dhewean, renek sing ngancani, kademen renek sing ngemuli apa renek sing ngeloni gitu kan. Nah, anake ngomongnya arep ngancani ya ndi ra teko gitu kan. Udan gluduk ya dijarke dhewe. Nah, maka kayak gitu-gitu nanti ya dia akan kemudian mendapatkan dosanya. Yang ketiga, duda di atas setiap tahun selalu dapat hasil dari kelapa sawit. Oh lah, dit itu loh, ibu gen kawin meneh. Kira kurang lebih 400 juta bu, yang mau daftar bu, 400 juta loh bu, mentahun, keh banget loh. Untuk biaya perawatan mengeluarkan 20%, berarti cuma kelong 80 juta, masih ada 320 juta. Pertanyaannya, setelah ngaji dan ikut binaan di salah satu majelis, mau mengeluarkan zakatnya berapa persen ya? Namanya zakat yo cuman ini perkebunan nggih. Perkebunan berarti tergantung ini pakai air apa nih. Kalau air hujan ya 10%, kalau air air irigasi ya 5%, kalau air campuran hujan dan irigasi ya 7,5%. Kemudian dan nggak harus di tempat pengajian ini nggih. Artinya kalau ini sawit berarti kan di Sumatera. Kalau di Sumatera atau di Kalimantan nggih, namanya zakat itu diambil dari orang kaya di sana dibagikan kepada orang miskin di sana. Jadi nek dia pengajian niki disebutkan di majelis yang ada di Solo niki, yang jenenge niki, ya. Niki enggak harus kemudian dikirim ten mriki. Jadi nek ten mriko kathah wong ra duwe, kathah rondo-rondo yang bisa dibantu nggih dibantu. Kemudian yang kedua diambilkan dari hasil bersih ataukah dari hasil kotor nggih. Jadi kalau pertanian itu yang didapatkan itu langsung dikurangi zakat. Bukan kemudian dikurangi biaya-biaya yang lain. Nah, maka kembali ke sini, nek niki nggih ngapunten niki nek raselak niki kemungkinan putrane niki ra gelem kelangan niki 320 juta niki gitu kan. Niki banyak putra-putra kayak gini. Model-modelan koyo ngene ra gelem kelangan kok ngedum warisane pake karo bojone gitu. Padahal kon ngopeni ya wegah gitu kan. Maka harusnya kalau memang itu yang dia mau, harusnya itu bisa didiskusikan. Pak ngapunten, nah niki 320 juta. Niki nek jenengan kersa, jenengan nikah, mungkin jenengan 50 juta mawon setahun gitu kan. Nah, mungkin nek enten biaya setrik kang kersa nggih niku mawon, nah sisane nggih anak-anak pripun. Bisa kok didiskusikan, enggak harus kemudian memaksakan sehingga orang tuanya terjebak di dalam kesepian kesendirian. Nggih, maka nggih mesake niku ditokah ini kawin meneh ra apa-apa. Nggih. Ngoten Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa gitu. Kita tutup dengan doa. Nah, kula mungkin akan bertanya yang sama kayak pertanyaan ini, 76 tahun yang dicari apa ketika misal ngapunten wis tuwek, kemudian secara fisik juga sudah lemah, terus duit ya ora duwe gitu kan, dino-dino mangan nebeng putrane kok pengen nikah meneh gitu. Maka ini mungkin pertanyaan yang pas. Tapi kalau sugih kayak gitu ya nggak ada masalah ini. Atau mungkin dia juga harus dibayangan, wah aku meh nikah karo kenalanku zaman TK mbiyen gitu kan. Dek rondo sugih, nah, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau dek susah kemudian nikah ngapunten sama kenalannya dulu waktu TK nih yo padha susahe gitu kan, ya akhirnya nyusahke gitu kan. Nah, tapi nek niki kan diteukeh yang jangan usah dialangi lah, mesake ini. Mesake. Kita tutup dengan doa nggih, panjenengan aminkan mudah-mudahan apa yang kita doakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik.
Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamd la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdhan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khufaran min khufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna wa irhamhum adkhilnal jannata wa adkhilhumul jannata ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alhum min ahlil jannah wa la taj'alhum min ahlin nar ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih aimatana wa ulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa aslih asdiqana wa ikhwanana wa akhwatana ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilnal jannata jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya Ghaniyyu ya Hamid ikfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak ya Ghaniyyu ya Hamid. Allahumma shfi mardana waqdi duyunana ya khairar razikin. Allahumma akthir amwalana wa akthir auladana wa barik lana fima a'taitana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antas sami'ud du'a innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain.